Sampai akhirnya wanita itu melihat surat perpisahan yang ditinggalkan pria itu, dan melihat pengumuman resmi tentang hubungan baru sang pria di media sosial. Baru saat itu ia sadar, pria itu benar-benar tidak menginginkannya lagi. Sejak itu, wanita yang dulunya seorang CEO yang dikagumi semua orang, jatuh menjadi seorang wanita gila, yang setiap hari melakukan siaran langsung di internet, memohon maaf dan meminta pria itu kembali. Dan semua ini adalah balasan atas perbuatannya sendiri. Hanya beberapa hari sebelumnya, pria itu secara tak sengaja menemukan bahwa wanita itu diam-diam mendonorkan sumsum tulangnya untuk sang mantan kekasih. Bahkan karena sang mantan menderita leukemia dan tidak bisa punya anak, wanita itu rela menjadi ibu pengganti dan menjalani bayi tabung untuknya, yang disebut pernikahan. Ternyata hanya cara wanita itu untuk menebus kesalahan, agar pria itu bersedia membesarkan anak dari sang mantan. Pada saat itu, hati pria itu benar-benar hancur. 5 tahun yang lalu, wanita itu mengalami kecelakaan dan berada di ambang kematian. Pria itu yang menyelamatkannya tanpa menghiraukan bahaya, dan dengan penuh kasih merawatnya selama 5 tahun. Hingga beberapa hari yang lalu, wanita itu mengatakan bahwa dirinya sedang hamil, dan mengajukan permintaan untuk menikah. Namun kini pria itu sadar, semua itu hanyalah kebohongan besar. Dia diam-diam memesan tiket pesawat untuk 4 hari kemudian, dan mulai mengemasi barang-barangnya. Tak disangka, dia menerima permintaan pertemanan dari mantan kekasih sang wanita. Penasaran, dia pun membuka media sosial sang mantan, dan menemukan bahwa setiap kali wanita itu mengaku sedang dinas keluar kota, sebenarnya dia sedang menemani sang mantan. Hatinya pun hancur. Dengan perasaan kacau, dia mengajak teman-temannya minum sebagai perpisahan terakhir. Namun saat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dia malah melihat wanita itu sedang bermesraan dengan sang mantan. Pria itu langsung berbalik hendak pergi, tapi wanita itu malah marah dan bertanya mengapa ia pulang larut malam. Saat pria itu menjelaskan, wanita itu langsung menyalahkannya. Karena selama ini ia mengira sang mantan adalah orang yang menyelamatkannya. Sang mantan yang takut kebenaran terbongkar, segera berpura-pura sedih dan pergi. Wanita itu malah meminta pria itu untuk meminta maaf. Pria itu tidak ingin lagi berurusan dengan mereka, dan hendak pergi. Tapi wanita itu secara tak sengaja terpeleset dan jatuh ke kolam. Pria itu hendak menolong, tapi mendengar wanita itu memanggil nama sang mantan. Sang mantan malah tidak berani turun ke air karena takut lukanya infeksi. Akhirnya pria itu yang turun tangan menyelamatkan wanita itu. Setelah diselamatkan, wanita itu tiba-tiba teringat kejadian 5 tahun lalu, dan mulai ragu siapa sebenarnya yang telah menyelamatkannya saat itu. Namun ketika ia hendak mendekati pria itu, sang mantan pura-pura kesakitan dan membuat wanita itu menjauh. Pria itu yang baru saja menjalani operasi, akhirnya tumbang di tempat. Keesokan harinya, wanita itu datang ke rumah sakit menjenguk pria itu, karena merasa bersalah. Ia membelikannya sebuah mobil sport mewah. Tapi pria itu bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Di saat itu, kakak wanita itu datang dengan tergesa-gesa, membawa undangan pernikahan dari musuh bisnis keluarga mereka. Saat melihat nama mempelai pria, wanita itu kaget karena sama persis dengan nama pria itu. Namun ia hanya menganggapnya sebagai kebetulan, karena keluarga musuh begitu kuat. Mustahil memilih pria seperti dia. Yang tidak ia ketahui, pria itu bukan hanya putra konglomerat, tapi juga juara balap F1 dan legenda dunia otomotif. Beberapa hari kemudian, pria itu pun keluar dari rumah sakit. Saat membuka kembali kotak lamanya, ia melihat kembali semua penghargaan yang dulu pernah ia raih, dan akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Hari keberangkatan pun tiba. Pria itu mengembalikan semua barang pemberian wanita itu kepada kepala pelayan, lalu pergi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang.